Oke, hari ini kita bakal bedah satu argumen yang cukup provokatif ya. Pertanyaannya simple. Apa cukup jadi orang baik secara pribadi aja? Ada sebuah tulisan yang menantang keras gagasan ini, dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Nah ini dia, tulisan ini langsung nendang dari awal dengan sindiran yang tajam banget. Kutipan ini seolah-olah nanya, kita ini beneran ngasih solusi? Atau cuma kayak Beo yang ngulang-ulang omongan majikannya tanpa ngerti artinya? Nah, inilah inti kritik pertamanya, burung BO dan slogan. Penulisnya itu lagi nunjukin ada jurang yang lebar banget nih antara apa yang kita yakini di hati sama apa yang kita lakuin di dunia nyata. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Jadi gini, argumennya, praktek-praktek keagamaan kita sehari-hari, ya kayak sholat, ngedidik anak jadi orang baik, itu kan mulia banget ya. Tapi, menurut penulis, semua itu seolah-olah kita lakukan di dalam sebuah gelembung. Gelembung yang aman, nyaman, tapi terpisah, terisolasi dari sistem ekonomi, politik, dan sosial yang sebenarnya ngatur dunia kita di luar sana. Oke, buat ngejelasin soal gelembung ini, si penulis pakai satu metafora yang menurut saya kuat banget. Dia bilang ini tuh kayak sebuah taman di tengah gurun. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kesalehan pribadi kita. Kita sholat di rumah, ngedidik anak dengan baik, kelihatannya semua aman dan terkendali kan? Tapi di sisi lain, di dunia luar sana, hukum yang berlaku bukan hukum Tuhan. Sistem pendidikannya beda, pasarnya dikuasai orang lain, seakan-akan ada dua dunia yang berjalan paralel tapi nggak nyambung. Dan inilah akibatnya. Menurut penulis, kesolehan pribadi kita itu ibarat taman kecil yang indah di tengah gurun pasir yang luas dan ganas. Tanpa tembok pelindung, tanpa usaha untuk memperluas taman itu, si gurun alias sistem besar di luar sana bakal pelan-pelan tapi pasti memakan taman kita. Kebaikan kita jadi rapuh, nggak berdaya. Jadi diagnosisnya gini, masalahnya itu bukan karena kita kekurangan orang baik. Sama sekali bukan. Justru, kata penulis, masalahnya adalah orang-orang baik ini merasa puas. Puas dengan menjadi baik cuma di lingkaran kecil mereka sendiri. Rasa puas inilah yang dianggap sebagai biang keladi kegagalan strategis yang jauh lebih besar. Oke, terus kalau mentalitas taman kecil ini dianggap masalah, lalu apa dong solusinya? Nah, penulisnya kemudian menawarkan sebuah kontras. Dia membandingkannya dengan apa yang dia sebut sebagai misi sejati dari sang nabi. Menurut argumen ini, misi sang nabi itu bukan buat bikin taman pribadi yang aman dan nyaman buat pengikutnya. Bukan sama sekali, tapi misinya jauh lebih besar, mengubah seluruh dunia secara fundamental. Ini bukan soal spiritualitas yang pasif dan menyendiri, tapi ini adalah sebuah proyek transformasi masyarakat yang aktif. Dan katanya ini bukan cuma angan-angan. Penulis nge-breakdown apa yang dia yakini sebagai rencana strategi sang nabi. Ada langkah-langkahnya, jelas banget. Pertama, bentuk komunitas yang solid. Kedua, tegakkan disiplin di dalamnya. Ketiga, bangun opini publik, pengaruhi cara pikir masyarakat luas. Dan yang terakhir, puncaknya, adalah mencari kekuasaan. Kenapa? Supaya bisa menerapkan hukum Tuhan sebagai kerangka kerja seluruh masyarakat. Pertanyaannya kan jadi gini, kalau cetak birunya sejelas itu, kenapa sekarang nggak banyak yang ngikutin? Nah, si penulis punya jawaban. Dia mengidentifikasi sesuatu yang dia sebut racun kepasifan. Sebuah racun yang katanya udah melumpuhkan semangat perjuangan itu. Racunnya apa aja sih? Di sini penulisnya benar-benar nantang langsung para pembacanya. Kalimatnya tajam banget. Seolah-olah dia bilang, kalian ini maunya menang tapi nggak mau perang. Maunya ada perubahan tapi nggak mau ada benturan. Wah, ini tuduhannya cukup keras ya. Dan inilah 3 racun yang dia maksud. Pertama, anggapan bahwa benturan atau konflik itu dosa. Kedua, mikir kalau kekuasaan itu sesuatu yang kotor dan harus dihindari. Dan ketiga, yaitu tadi, merasa kalau kesolehan pribadi aja udah cukup. Menurut penulis, 3 pola pikir inilah yang secara efektif menjinakkan umat dan mencegah mereka untuk berjuang demi perubahan yang sistemik. Terus, penawarnya apa dong? Penulis menawarkan sebuah konsep, yaitu menciptakan manusia baru. Dia menyebutnya Khalifatullah. Apa itu? Bukan cuma jadi orang baik, tapi jadi sosok yang gak takut memimpin, yang paham strategi, dan yang bekerja secara aktif untuk membuat dunia ini tunduk pada hukum Tuhan. Sosok yang proaktif, bukan pasif. Nah, dari sini visinya jadi lebih luas lagi. Nggak lagi ngomongin individu, tapi udah masuk level peradaban. Ini dia puncaknya. Jadi, argumen puncaknya adalah ini. Islam itu bukan cuma soal gimana caranya menyelamatkan diri kita sendiri dari neraka. Bukan cuma soal keselamatan individu. Tapi Islam itu adalah sebuah sistem, sebuah cetak biru untuk menyelamatkan peradaban secara keseluruhan dari kerusakan dan kehancuran.
Lalu musuhnya apa? Penulis menunjuk 3 hal yang dia sebut sebagai berhala modern. Pertama, kapitalisme atau pemujaan terhadap uang. Kedua, nasionalisme, pemujaan terhadap tanah air. Dan ketiga, liberalisme atau pemujaan terhadap hawa nafsu. Menurut pandangan ini, Islam itu seharusnya berfungsi sebagai palu peradaban yang datang untuk menghancurkan berhala-berhala ini dan membangun sesuatu yang baru. Dan argumen ini ditutup dengan sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa sejarah itu nggak pernah ingat nama orang-orang baik yang cuma bersembunyi. Sejarah hanya akan mengingat mereka yang berani berdiri di arena, di medan perjuangan. Ini adalah panggilan untuk berubah dari iman yang sifatnya pribadi dan tersembunyi menjadi sebuah kekuatan publik yang membentuk sejarah. Dan sebagai penutup, penulis meninggalkan kita dengan sebuah perintah yang, sangat provokatif. Dia bilang, berhentilah merawat taman pribadimu. Jadikan seluruh bumi ini sebagai taman untuk Allah. Sebuah tantangan untuk beralih fokus dari kesempurnaan diri sendiri ke transformasi global. Apa yang Anda ambil dari sini? Nah, itu yang paling penting.